Assalamualaikum Pak Badawi. Waalaikumsalam, Widi. Apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Pak Lagi Badawi bagaimana sesi kabarnya? berikutnya. Iya, Sehat, Alhamdulillah. 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 Baik, selanjutnya berarti sesi kita kali ini terkait data governance ya Pak. Oke. Oke, jadi tata kelola data yang efektif ini kan memastikan bahwa data tersebut ini konsisten dan dapat dipercaya. Mhm. Begitu kan Pak? Nah biasanya perusahaan itu mengandalkan analitik data ini untuk membantu mengoptimalkan operasi dan mendorong pengambilan keputusan bisnis. Mungkin bisa langsung dijelaskan nih Pak, apa itu data governance? Ya, baik, Widi. Jadi tadi sudah disinggung ya sama Widi berkaitan dengan tata kelola data atau data governance. Jadi pada sesi sebelumnya kita pernah diskusi tentang data arsitektur. Ya. Kalau arsitektur data itu kita lebih kepada aspek teknis ya, super teknis, super mikro. Mulai dari data input sampai data deploy menjadi sebuah bisnis intelijen. Tapi kalau pada tata kelola data atau data governance, ini kita memiliki beberapa level. Ada tata kelola data pada level makro dan ada juga tata kelola data pada level mikro. Pada level makro, kita bicara pada konsep politik, hubungan internasional, dan tata kelola internet. Yang namanya internet itu antar negara, antar perusahaan saling terhubung. Nah, kemudian pada tataran mikro, nah ini kita bicara pada level organisasi, level perusahaan, ya. Nah, jadi tata kelola data ini adalah pengelolaan atau juga mekanisme yang kita gunakan supaya data ini bisa kita utilisasi atau data ini bisa kita gunakan untuk mendukung percepatan langkah perusahaan kita. Jadi diantaranya itu kita berbicara tentang visi misi perusahaan. Nah, data ini dikelola seperti apa supaya visi misi perusahaan bisa lebih cepat tercapai. Ya. Nah, di sana ada 3 unsur yang paling dominan. Kalau kita bicara data governance, yang pertama adalah people, kemudian proses, dan yang terakhir ada teknologi. Nah, jadi tadi kalau kita bicara data arsitektur, kita hanya berbicara teknologi ya gitu ya. Hanya bicara teknologi. Tapi kalau sudah governance, tata kelola, maka tidak hanya teknologi yang kita mainkan. Teknologi sudah canggih, arsitekturnya sudah bagus, ya. Kemudian people. Nah, people-nya ini gimana? Apakah people ini bisa menggunakan dengan efektif apa tidak aplikasinya? Ya. Misalnya perusahaan kita sudah punya ERP, ya, punya Enterprise Resource Planning. Kemudian orangnya ini tidak bisa menggunakan ERP dengan efektif, maka juga percuma tata kelola data kita. Nah, jadi SDM-nya, people-nya juga harus aware, harus capable, ya, memiliki adequate knowledge, kecukupan ilmu pengetahuan untuk menggunakan teknologi itu. Nah, berikutnya yang ketiga adalah proses. Nah, di dalam proses ini, kita harus make sure bahwa tata kelola data ini bisa mensupport proses-proses bisnis yang ada di dalam perusahaan. Karena tadi di dalam data arsitektur saya pernah menyinggung antara framework yang kita pakai itu adalah TOGAF, ya, yaitu adalah mensejajarkan atau mengintegrasikan antara bisnis strategi dengan teknologi strategi. Ini harus sejajar. Nah, bayangkan kalau ini tidak sejajar, apa yang terjadi? Nah, proses bisnis tadi akan terganggu. Ya, misalnya kita seperti ini, kita biasanya untuk melakukan cross check, ya, dari satu kantor ke kantor lain, kita diprintkan kertas, terus kita evaluasi. Nah, sekarang kita tidak begitu, ya, semuanya serba email, lebih cepat. Tapi ternyata dengan email kita menjadi bingung. Nah, yang dimaksud klien itu dokumen yang mana? Karena banyak sekali inbox email kita. Nah, ini artinya bahwa proses bisnisnya tidak bagus. Bahkan proses bisnis digital lebih menyulitkan daripada yang analog, yang manual. Nah, ini yang problem. Nah, jadi di dalam
tata kelola data atau data governance itu 3 aspek tadi harus dikawal, harus dipastikan tepat, yaitu teknologi, people, dan proses. Nah, di antara 3 aspek itu, maka kita akhirnya menemukan hal-hal yang dirasa penting, yaitu mungkin berkaitan dengan bagaimana kita membuat SDM ini siap menggunakan teknologi. Ini yang seringkali terjadi di Indonesia. Jadi kalau kita cek ya, tingkat adoption rate itu udah jauh dari 60%, pasti kurang dari 60%. Nah, ini yang menjadi problem di dalam data governance yang ada di Indonesia. Begitu, Widi. Baik, Pak. Kemudian apa saja, Pak, manfaat dari data governance ini? Nah, kalau kita bicara manfaat tentunya akan memudahkan sekali. Ya, kalau bicara perusahaan, kita selalu bagaimana menciptakan proses yang efisien dan efektif kan gitu kan. Nah, sebetulnya dengan tambahan unsur teknologi itu sangat mudah untuk kita capai. Lebih efisien, lebih efektif begitu. Jadi manfaatnya memang stakeholder ini akan sangat dimanjakan. Ya, sangat dimanjakan. Jadi misalnya dulu sebelum ada SPSS atau ada PLS yang namanya kita menghitung path analisis, signifikansi ya, itu pasti sangat manual gitu ya. Tapi dengan adanya aplikasi kita tinggal tombol-tombol ya, milih menu, ada angka, kita interpretasikan. Nah, ini sangat cepat sekali. Jadi sangat memanjakan dan sangat cocok untuk karakteristik karyawan-karyawan milenial. Jadi kalau milenial kan mereka sangat sulit untuk diminta ini ya, tough ya, maunya santai. Betul. Seperti itu, Widi. Baik, Pak. Kemudian apa saja, Pak, komponen dari data governance ini? Nah, kalau bicara komponen, sebetulnya kita bisa kembangkan dari 3 unsur tadi. Unsur pertama adalah people, proses, dan teknologi kan tadi ya. Nah, jadi kita bicara dari 3 ini kita kembangkan. Ya. Tadi kan kita bicara ketiga aspek ini, maka secara tidak langsung akan melahirkan beberapa aspek berikutnya. Yaitu yang pertama adalah ownership, kepemilikan. Siapa sebetulnya pemilik data kita? Ya. Misalnya kita mengupload foto di Instagram. Nah, sebetulnya siapa pemilik dari foto Instagram itu? Apakah kita yang punya akun Instagram itu, ataukah perusahaan Instagram, ataukah pemilik server yang bekerja sama dengan Instagram? Ya, karena apa? Mungkin Widi pernah melihat ya, seseorang mengupload foto di Instagram, kemudian di-download, di-upload lagi di akun yang lain oleh orang lain. Nah, terus siapa ini ownership-nya? Nah, pemiliknya siapa? Nah, berikutnya tentang accessibility. Ya. Ada, saya pernah melihat, mungkin Widi tahu salah satu perankingan ya. Mungkin kalau contoh simpelnya perankingan kampus di seluruh dunia. Nah, salah satu perankingan itu adalah Bibometric. Ya, Bibometric. Nah, ada salah satu kampus yang basisnya adalah online. Tapi pertanyaannya, kenapa kampus yang berbasis online itu tidak memiliki perankingan yang bagus? Kalah sama kampus-kampus yang konvensional. Ternyata apa? Semua sumber daya digital itu hanya bisa diakses oleh mahasiswanya. Nah, kalau kita bukan mahasiswanya, kita tidak bisa mengakses. Nah, inilah yang dimaksud dengan aksesibilitas. Semakin tinggi aksesibilitas yang bisa diperoleh oleh orang umum, maka ini semakin bermanfaat bagi perankingan itu gitu. Nah, jadi teknologi itu juga bisa kita setting apakah aksesibilitasnya hanya untuk internal perusahaan kita atau di luar perusahaan kita juga bisa. Nah, berikutnya bicara tentang data security. Nah, jadi misalnya Widi punya email. Nah, apakah saya bisa mengakses emailnya Widi? Nah, kalau saya bisa mengakses, artinya data security-nya jelek. Ya. Tapi kalau saya sulit untuk masuk di dalam emailnya Widi, atau misalnya saya sulit untuk, saya ingin tahu nih di perusahaan sebelah itu kayak apa sih tata kelola manajemen keuangannya, saya mau download tuh Excel-nya, payroll-nya, nah, itu kan sulit. Nah, ini tentang data security. Berikutnya tentang kualitas.
Jadi kualitas itu juga menentukan sejauh mana data redundant kita, ya. Kalau data redundant itu banyak sekali data-data yang sama, itu menjadi beban, ya, menjadi istilahnya itu garbage, ya, sampah di dalam database kita. Kemudian juga data kita apakah banyak yang error. Nah, ini penting. Jadi kalau data itu banyak garbage, banyak error, kita lakukan analisis untuk pengambilan keputusan itu sulit. Nah, kemudian yang kelima adalah tentang knowledge management. Nah, ini merupakan bidang baru di dalam tahun-tahun terakhir ini, ya, yaitu adalah knowledge management. Kenapa itu menjadi penting di dalam data governance? Karena sebetulnya kita memiliki data, ya, karena saya tadi menyebutkan di sesi yang lain data itu adalah new economy, maka sebetulnya data ini bisa kita utilisasi seperti apa yang kita mau, ya. Oleh karena itu ada bidang ilmu baru namanya knowledge management. Ya, kalau di Tiongkok, di Taiwan, di Amerika udah banyak ya riset tentang knowledge management. Jadi kita bisa memposisikan bahwa data ini bisa menjadi sumber inspirasi. Data ini bisa menjadi sumber ide-ide baru dalam menghasilkan pendapatan. Nah, ini sudah masuk di dalam knowledge management. Bahkan juga pengambilan keputusan berkaitan dengan SDM, keuangan, operasional, dan lain sebagainya. Itu bisa kita ambil dari data governance ini. Begitu, Widi. Baik, Pak. Kemudian bagaimana, Pak, tahapan untuk menyusun data governance ini? Nah, kalau bicara tahapan memang kita harus tahu, ya, sejauh mana perusahaan kita kematangannya, ya, maturity-nya di level apa. Jadi secara sederhana kita bayangkan ya, asumsinya ini kan diskusi santai kan gitu ya. Nah, asumsinya kita pada satu level yang sama semua perusahaan. Maka tahapan yang pertama kita harus make sure atau memastikan tentang visi misi. Nah, apa yang menjadi outcome, apa yang menjadi objektif, apa yang menjadi scope di dalam visi misi itu. Kemudian kita analisis pada level organisasi. Ya, bagaimana organisasi ini mengelola tim, berapa banyak orang, sejauh mana job deskripsinya, bagaimana mereka mengelola semua tugas-tugas yang ada sehingga bisa terdeploy ke semua karyawan. Nah, ini juga kita harus cek juga, ya, dicek juga. Kemudian berikutnya adalah tentang tanggung jawab. Ya. Jadi masing-masing elemen, masing-masing SDM, misalnya si A tanggung jawabnya ini, B tanggung jawabnya ini, C tanggung jawabnya ini. Nah, ini harus kita pastikan dulu. Karena nanti dalam data governance, masing-masing SDM akan punya role, punya user yang masuk, ketika masuk di situ ada tugas-tugasnya. Berikutnya kita harus tahu juga tentang business glossary, yaitu creation and maintenance, ya. Dari semua terminologi bisnis yang akan ada di perusahaan kita. Beberapa perusahaan beda sektor itu memaknai istilah yang sama pun beda, ya, memaknai yang berbeda. Contohnya tadi kita bicara security. Nah, kalau di pabrik yang namanya security itu apa? Satpam, ya, pengamanan. Tapi kalau kita bicara tentang informasi manajemen, security itu adalah keamanan data. Nah, ini dua hal yang berbeda, padahal sama-sama security-nya. Nah, business glossary, ya, kamus-kamus vocabulary yang ada di perusahaan itu harus kita tahu supaya tidak miskonsepsi. Nah, berikutnya tentang data policy dan data standar. Pastinya masing-masing perusahaan punya kebijakan sendiri-sendiri tentang pengelolaan data yang ada di perusahaan tersebut. Ini sangat penting untuk kita lakukan penyesuaian tahap awal. Nah, tahap berikutnya adalah pengukuran-pengukuran pada level data quality. Di dalam data quality ini kita perlu mengidentifikasi kunci, ya, indikator-indikator utama yang mana itu bisa mengukur seberapa jauh indikator kinerja kita. Nah, pada aspek apa? Target, goal. Nah, jadi perusahaan misalnya mereka punya goal untuk meningkatkan customer satisfaction. Apa indikator goalnya? Bagaimana rumus untuk menghitungnya? Ini kita masukkan juga. Nah, yang terakhir itu adalah data roadmap, data innovation roadmap. Ya, apakah
bisnis kita ini termasuk bisnis driven ataukah information system driven. Ya. Kalau bisnis driven, contohnya seperti Bluebird. Ya, Bluebird itu bisnis driven. Sekarang dia mau memperbanyak jumlah armada mobilnya. Maka ada aplikasi namanya MyBB, My Bluebird, itu sifatnya hanya supporting. Ya, teknologi itu menjadi supporting di dalam bisnis yang dijalankan. Tapi juga ada bisnis itu IS driven atau information system driven. Itu artinya mereka mengoptimalkan teknologi dulu, mereka melakukan utilisasi teknologi dulu, baru ketemu bisnisnya apa. Nah, contoh Gojek, Tokopedia. Nah, mereka IS driven, mereka teknologi driven. Mereka mengetahui ada teknologi Google mesin pencari, membuat platform ya berbasis Android dan lain sebagainya. Kemudian bisnisnya apa? Satu, bisnisnya adalah kurir, bisnisnya adalah ojek, satunya bisnisnya adalah merchant, penjualan. Nah, ini bisnisnya mengikuti dari perkembangan teknologi yang semakin masif. Nah, itu tadi tahapan-tahapan yang bisa kita lakukan. Memang agak teknis ya, dan tapi penting, tapi sangat penting. Ya, tapi sangat penting. Even kalian Bapak Ibu misalnya, mohon maaf, Bapak Ibu ada di bidang non IT ya, di bidang manajemen, itu sangat penting untuk memahami itu, karena tanpa kita memahami aspek hal tersebut, sulit bagi kita untuk melakukan transformasi. Ya, begitu Widi. Ya, baik Pak. Kemudian apa saja Pak dampak positif dari dampak data governance ini bagi stakeholder? Nah, saya ambil contoh satu aspek saja, yaitu adalah visi misi, yang menjadi tahap pertama kita menyusun data governance. Ketika perusahaan itu memiliki data governance yang bagus, maka seorang stakeholder yang utama, yaitu adalah dirut atau direksi, mereka akan sangat mudah memantau seberapa persen keberhasilan pencapaian visi misi setiap hari, bahkan setiap jam, secara real time. Nah, ini akan memudahkan stakeholder di dalam melakukan reporting, pelaporan ya kepada publik, misalnya ini sudah perusahaan IPO seperti itu. Jadi secara transparansi, secara visualisasi, manfaatnya itu sangat terasakan. Ya, kita tidak perlu effort untuk membuat data tabulasi, data visualisasi, itu sudah tergambar ya di dalam data governance yang kita miliki, muncul dalam interface seperti itu, Widi. Baik Pak. Kemudian apa saja Pak alat analisis yang digunakan dalam menyusun data governance ini? Nah, kalau bicara alat analisis macam-macam ya, tergantung preferensi dari perusahaan ya, juga tergantung dari budget sebetulnya gitu ya, secara sederhana. Nah, di sana itu ada COVID ya, ada COVID, kemudian ada TOGAF tadi juga bisa, kemudian ada misalnya kita bicara data governance pada aspek aspek project misalnya ya. Di project itu juga bisa pakai Prince, Agile dan sebagainya. Ya. Jadi itu tergantung dari budget perusahaan dan juga kegunaannya data governance pada konteks apa. Ya, pada konteks apa. Dan ini berbeda-beda setiap perusahaan. Ya, kalau misalnya mau data governance untuk IT master plan-nya itu bisa pakai TOGAF misalnya kan, COVID. Nah, tapi kalau kita bicara project, keperluannya untuk data governance di semua project-project baik nasional maupun internasional yang kita miliki. Nah, kita juga bisa pakai Prince yang kedua ya, atau misalnya Agile. Nah, itu ada banyak yang tersedia gitu. Ada juga Collibra, apalagi ya, macam-macam sih namanya. Ada IBM yang mungkin yang banyak orang tahu IBM ya, itu salah satu raksasa teknologi yang
bermain di bidang data governance dan lain sebagainya. Tergantung lah, gitu, tergantung dari perusahaan masing-masing. Cocoknya pakai yang mana? Baik Pak. Kemudian bagaimana Pak metode kerangka berpikir yang digunakan untuk menyusun data governance ini? Nah, secara sederhana data governance ini sudah pada level makro dan mikro. Jadi kalau kita bicara tentang makro, nah bagaimana partnership kita dengan perusahaan-perusahaan lain? Apakah kita bisa supporting atau tidak? Ya. Kemudian pada aspek mikro, bagaimana kita menciptakan satu skema, kerangka berpikir ini itu bisa mendorong percepatan proses bisnis yang ada di dalam semua divisi yang kita miliki. Nah, secara sederhana begitu. Jadi data governance ini lebih besar daripada data arsitektur. Kalau data arsitektur tadi hanya berkaitan data, bagaimana kita membuat desain data dengan bagus, itu hanya satu bagian di dalam data governance. Data governance itu lebih luas lagi. Di situ ada metadata, data security, kemudian data arsitektur tadi, kemudian ada dokumen dan konten yang kita simpan gitu. Jadi secara kerangka berpikir kita harus menghubungkan antara kepentingan intra organisasi dan juga kepentingan proses bisnis yang ada di dalam internal organisasi kita dari semua divisi. Ya. Di sana nanti pasti akan berkaitan dengan policy, manajemen, kemudian data quality, cleansing, and profiling. Nggak mungkin dong kita memaparkan data kepada dirut tapi datanya masih acak-adut, nggak mungkin. Nah, kita profiling, kita cleansing gitu. Kemudian juga master data manajemen terpusat. Nah, nanti divisi marketing mau bicara konsumen, tinggal ngambil. Kemudian SDM melihat tim sales yang ada di marketing siapa saja yang pecah telur, yang dapat bonus, tinggal ngambil. Jadi data master datanya terpusat. Ada yang seperti itu. Nah, kemudian data security sama data privacy-nya gimana? Data terpusat tadi itu tidak bisa diakses sama hacker. Nah, itu. Jadi kerangka berpikirnya kurang lebih sedemikian itu, secara simpel. Makro dan mikro. Nah, gitu. Nah, iya. Kemudian berapa lama Pak waktu pengerjaan dari data governance ini? Nah, lumayan lama loh itu. Lebih lama dari data arsitektur sepertinya ya. Betul. Apalagi biasanya perusahaan-perusahaan yang sudah sadar terkait pentingnya data governance ini perusahaan-perusahaan yang sudah besar. Ya, perusahaan-perusahaan yang besar biasanya memiliki tingkat kompleksitas yang besar. Ketika kita melakukan data collecting berkaitan dengan bisnis policy tentang dokumen penunjang itu juga sangat banyak. Kita survei juga lama begitu. Ya, kita nggak bisa ambisius terlalu cepat lah. Paling nggak 1 tahun, ya itu waktu yang sudah sangat cepat itu untuk kita melakukan data governance. Baik Pak. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak Pak Badawi atas waktunya. Semoga diskusi kita kali ini bermanfaat ya Pak. Oke. Terima kasih Widi atas waktunya. Baik, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you.